Ada murid pindahan baru di kelas, dia Cik. Gaya rambut lucu dengan kalung peninggalan nenek moyang. Setiap kali bocah itu pergi ke kelas, dia selalu tertidur. Buka matanya dan saatnya untuk mengakhiri sekolah. Tetapi setiap kali ujian, dia mendapatkan tempat pertama di kelas. Apakah itu membuat Anda marah? Mendengar bahwa bocah pirang itu adalah bos di sekolah. Tapi Cik mengatakan sesuatu yang membuatnya berhenti menjadi bosi. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Cik adalah bos di sekolah. Kemanapun dia pergi, dia bisa memberi jalan. Teman satu meja Cik itu adalah Mike, sama anehnya. Dua orang yang duduk di meja yang sama selalu saling mengkritik. Setiap hari, ucapkan tidak lebih dari 10 kalimat. Satu hari sebelum liburan musim panas. Mike baru terima barangnya di Shopee, itu jaket bomber motif bordir dragon. Dia memakainya berharap untuk menarik perhatian kecantikan kelas, Tatiana. Dan menerima undangan ke pesta ulang tahunnya. Pada waktu hanya Mike yang tersisa di kelas. Tatiana masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi jaket ini menarik perhatian Cik. Dia berpikir jaket ini so cool. Secara aktif dia meminta Mike memberikan link untuk membelinya. Tapi Mike menolak. Mengkritik Cik pasti tidak punya uang untuk membelinya. Mike tidak diundang ke pesta Tatiana, jadi dia ke rumah dan menjadi marah. Mike mau merobek lukisan yang dia sudah melukis untuk Tatiana. Akhirnya dia berhenti. Ayo liburan musim panas sudah sampai, Mike sendirian dan tidak tahu harus bermain dengan siapa. Suatu hari, Cik pergi ke rumahnya untuk menemunya. Dia berpikir bagaimana cara mendapatkan jaket keren itu. Cik bilang dia baru saja meminjam mobil ini. Dia berada di jalan yang benar, jadi datanglah ke sini. Cik mengatakan bahwa di bawah umur dewasa, tidak perlu bertanggung jawab secara pidana. Lagi pula, tidak ada pria yang bisa menolak pesona mobil. Cik juga tidak menganggap dirinya orang asing. Memasuki rumah Mike sama alaminya dengan rumahnya. Alasan mengapa dia datang ke sini hari ini. Itu karena dia berada dalam situasi yang sama dengan Mike. Keduanya sangat tidak diterima di sekolah. Juga tidak mendapat undangan ke pesta ulang tahun Tatiana. Cik melihat lukisan Tatiana dirobek sedikit. Dia sepertinya memahami sesuatu. Lalu Cik menyuruh Mike berpakaian sopan. Kalian berdua pergi ke pesta ulang tahun Tatiana. Cik mengajarkan Mike untuk mengatakan beberapa ucapan yang mendalam. Saya menyiapkan hadiah untuk Anda. Meskipun Anda tidak mengundang saya ke pesta ulang tahun Anda. Tapi aku juga tidak peduli, hanya lewat. Jadi saya membawa lukisan ini kepada Anda. Semoga Anda menyukainya. Setelah mengatakan itu, Cik muncul. Mengedipkan mata untuk memberi tanda pada Mike untuk pergi. Begitu mereka naik mobil, mereka berdua melakukan putaran mobil yang terampil seperti ini. Di bawah mata mengagumi remaja lain. Cik tekan akselerator dan pergi. Lagi pula mereka bebas juga. Dua orang berjabat tangan untuk melakukan perjalanan, hanya perlu mengambil ransel dan pergi. Mereka mengemasi barang bawaan mereka dan mulai perjalanan. Mike mengangkat tangannya yang berbentuk pistol ke arah ayahnya dan menarik pelatuknya. Hasilnya. Sebenarnya ini semua adalah ilusi Mike. Dia membawa sekretarisnya ke rapat. Mike ditinggal sendirian di rumah. Jadi dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan Cik. Mike baru saja menyalakan ponselnya dan membuka Google Maps. Tapi Cik sudah mengambil ponsel itu dan membuangnya dari mobil. Katakan hal-hal itu hanya untuk digunakan perempuan. Ayo terus ke selatan. Untuk tidak minum dan mengemudi secara ilegal. Mike membuang botol minuman ketan Cik juga. Keduanya membuang barang-barang yang mereka bawa. Setelah itu, mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk seluruh perjalanan. Tidak ada telepon, tidak ada peta, tidak ada api atau anggur. Pada akhirnya tidak ada musik sama sekali. Cik mengemudi di jalan raya. Ada sesuatu tentang teknik mengemudinya yang membuat orang berteriak. Seorang paman melihat ini dan mengejar mereka. Meneriakkan beberapa kata dan kemudian mengambil gambar dari mereka. Anda masih muda, tetapi Anda mengemudikan mobil, ayo panggil polisi untuk menangkap dua bocah ini. Kalian berdua takut ditangkap polisi. Jadi mereka menghentikan mobil dan berpikir tentang bagaimana membuat diri mereka terlihat lebih seperti orang dewasa. Jika mereka tertangkap oleh polisi, mereka tidak bisa melakukan perjalanan ini lagi. Cik mengeluarkan selotip hitam dan menempelkannya di wajahnya, berpura-pura menjadi janggut. Itu adalah cara sederhana. Tapi efeknya terlihat. Di persimpangan, kalian berdua tidak tahu kemana harus pergi. Mereka mengeluarkan jam tangan dan melihat ke arah mana jarum jam menunjukkan, itu adalah selatan.
Kemudian tekan akselerator untuk pergi ke arah itu. Hasilnya buntu. Cik juga orang yang berprinsip, katanya pergi ke selatan. Lalu pasti akan pergi ke selatan. Pria sejati tidak pernah mengambil jalan yang salah sebelumnya. Kalian berdua baru saja bergegas ke ladang jagung di depan mereka. Ayo main besar kali ini. Sudah datang, Anda harus menandai kedaulatan Anda. Cik memutar roda dan melukis nama mereka di ladang jagung. Untungnya kalian berdua berlari cepat. Jika mereka membiarkan paman di dekatnya melihat adegan ini, maka dua orang pasti akan mati. Dua orang menghentikan mobil di tempat kosong. Bersiaplah untuk menambahkan lebih banyak energi. Mengeluarkan kotak makanan, tetapi jangan membawa alat-alat untuk membukanya. Ada pizza tapi tidak ada oven. Cik bilang ambil korek api dan panaskan dan mereka bisa memakannya. Kedengarannya masuk akal tapi pizza tidak akan panas sampai besok. Cik dengan main-main menendang pizza itu. Jika tidak bisa makan, cari tempat untuk beristirahat. Sepertinya hari pertama telah berlalu. Keesokan harinya, ketika mereka bangun, mereka tahu bahwa hidup untuk makan. Kalian berdua hanya belum makan satu kali dan langsung lapar. Dua orang mengemudikan ke sebuah desa. Tanyakan seorang anak laki-laki untuk arah ke supermarket terdekat. Pada saat itu, ibu anak laki-laki itu memanggilnya untuk makan. Dia tahu bahwa Cik dan Mike sudah seharian tanpa makanan. Jadi dia mengundang mereka berdua pulang untuk makan malam dengan antusias. Kalian berdua tidak malu, pergi ke rumahnya dan makan dengan nyaman. Ketika mereka pergi, mereka mengambil semangka besar juga. Tepat pada waktunya mereka pergi, seorang polisi datang dan meminta untuk memeriksa identitas. Cik panik dan mengemudikan pergi yang cepat. Tapi pada saat ini, Mike belum masuk ke mobil. Polisi itu menoleh untuk melihat ke arah Mike. Mata mereka bertemu. Apakah Anda ingin mengikuti saya pergi? Mike tidak terlalu memikirkannya, berlari ke arah sepeda polisi. Dia dengan cepat pergi. Sama seperti itu, kalian berdua lari dari polisi. Di jalan raya, sebuah truk tiba-tiba terbalik di tengah jalan. Cik tidak punya waktu untuk menghentikan mobil, jadi dia menabrak truk. Mendengar sirene polisi, Cik terlatih-tatih dan meninggalkan tempat kejadian. Mengapa adegan ini? Ayo nonton lagi. Setelah mengambilkan sepeda, Mike tidur di bawah pohon selama satu malam. Keesokan harinya, dia mengendarai sepedanya ke tempat kosong sebelumnya. Mungkin karena mereka berdua memiliki telepati, Cik juga mengemudi di sana pada malam hari. Dan membawakan makanan ke Mike. Kemudian mengecat ulang mobil menjadi hitam. Keduanya melanjutkan perjalanan, tetapi mobil kehabisan bensin. Mereka berpikir bagaimana meminjam mesin dari mobil orang lain. Jika mereka ingin melakukan itu, mereka harus menemukan tabung. Mereka akhirnya menemukan alat di tempat sampah. Juga bertemu Isa, dia berkeliaran sendirian. Untuk menemukan adik perempuannya. Dia tidak hanya meminta makanan. Dia juga ingin pergi dengan mereka berdua. Meskipun Isa memiliki lebih banyak pengalaman. Sudah membantu mereka meminjam besi dari mobil lain. Tapi aromanya membuat Cik tidak bisa menciumnya. Saat mereka pergi ke danau, kedua anak laki-laki itu mendorong Isa ke dalam air bersama-sama. 3 orang bermain bersama di danau. Kemudian, Cik pergi mencari makanan, dan Isa meminta Mike untuk membantunya memotong rambutnya. Dia sangat menyukai Mike. Isa membuat alasan untuk memotong rambutnya untuk melepas bajunya. Ketika dia mengetahui Mike masih kecil, Isa menjadi lebih bersemangat. Sayangnya, Cik kembali tepat pada waktunya. Untuk mencegah sesuatu, semua orang tahu itu. 3 orang pergi ke puncak gunung. Lalu ukir nama mereka di atasnya. Mereka berjanji untuk kembali 50 tahun kemudian. Saat mereka menuruni gunung, Cik dan Mike mengirim Isa pergi ke bus untuk dia pulang rumah. Sebelum pergi, dia memeluk Cik selamat tinggal. Dan menyelesaikan urusan yang belum selesai dengan Mike, itu hanya ciuman saja. 2 anak laki-laki itu melanjutkan perjalanan mereka. Saat Mike masih bingung karena tiba-tiba diliputi cinta. Cik melihat ke kaca spion. Masih bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang datang untuk mengantar mereka pergi. Mike juga menoleh untuk melihat, para orang itu tidak datang untuk mengantar mereka pergi. Itu polisi. Cik buru-buru berbelok ke jalan kecil di depan. Dia tidak tahu kemana arahnya tapi ayo pergi. Di depan ada jembatan kayu tunggal. Cik masih menolak untuk berbalik. Tekan akselerator untuk menyeberangi jembatan itu. Tapi di tengah jembatan ada pohon yang patah. Mereka berdua harus keluar dari mobil dan memperbaiki jembatan. Cik tidak hati-hati dan terluka. Untungnya, mobil juga memiliki kotak medis.
membalut luka dengan sederhana. Chick tidak bisa lagi mengemudi, jadi tanggung jawab diserahkan kepada Mike. Satu orang mengajar, satu belajar. Keduanya melanjutkan perjalanan. Mike sedang belajar dan berlatih, mengemudi ke jalan raya, dia bertemu dengan truk pengangkut babi. Mike ingin melewati truk itu. Tapi truk itu membelok ke jalur mereka. Pengemudi ini pasti memiliki masalah mental juga. Kenapa sopir itu bercanda begitu? Kemudian truk itu terbalik di tengah jalan. Tidak ada mobil yang bisa lewat. Pada akhirnya, Mike tidak bisa mengerem tepat waktu dan menabrak truk itu. Kalian berdua duduk di antara babi, mengakhiri perjalanan ini. Segera polisi juga tiba. Karena tidak ingin ditangkap, Chick berlari dari tempat kejadian. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Sebelum pergi, Mike melepas jaket bermotif naganya dan memberikannya kepada Chick. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Mike dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Ayahnya ingin anaknya menyalahkan Chick. Tapi Mike mengatakan itu semua. Dia sudah mengemudikan di jalan raya. Dia sendiri memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan Chick. Hari pertama ke sekolah setelah liburan, Mike diantar ke sekolah dengan mobil polisi. Polisi bertanya tentang Chick. Karena tadi malam ada mobil lain sudah menghilang. Mike tahu Chick mengiriminya isyarat. Sepertinya dia masih sangat bebas di luar. Kembali ke kelas. Tatiana mengirimi Mike selembar kertas. Dan menatapnya dengan saksama. Tapi sekarang Mike tidak peduli padanya lagi. Sekarang dia hanya berpikir tentang citra temannya yang gila dan nakal Chick. Setelah perjalanan aneh itu, Mike tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Tatiana lagi. Sebaliknya, dia sudah sangat dewasa. Sebenarnya di masa muda, kami dulu berpikir untuk melakukan perjalanan yang gila. Tapi ada banyak alasan yang berbeda. Dan perjalanan itu masih sebatas rencana. Nanti, ketika kita dewasa, ada lebih banyak alasan juga. Jadi tidak ada waktu untuk menyelesaikannya. Jika Anda punya teman seperti Chick ketika Anda masih muda, apakah Anda ingin melakukan perjalanan seperti ini? Filmnya sudah selesai, bye.